Halo guys, jumpa lagi dengan gua Ronaldi di channel Uncle Wins. Jadi malam ini gua mau ngajak kalian, kita mau road trip ke Surabaya dan Bali guys. Jadi saksikan video-video kita road trip ke Bali dengan menggunakan mobil Fortuner Sipaza. Jadi ini kita lagi menunggu kapalnya untuk kita naik ke ke dalam, ke deck. Entah itu nanti deck 1 atau deck 2. Pokoknya gue nggak terlalu ngerti guys. Jadi ini nih first impression gue, pertama kali pakai mobil kita ke Surabaya dan Bali. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 8:23, yang dimana sebentar lagi kita akan masuk ke bagasi dek kapal seperti itu guys. Oke, stay tune vlog selanjutnya. Jadi seperti ini nih guys, pemandangan mobil-mobil yang besar dulu naik masuk kan. Dan juga di sini nih ada nih motor yang mau dikirim, katanya ini ke Jember. Gitu, Ducati. Nih teman-teman dari kepolisian, polsek daerah setempat, dan juga ada bagian tentara. Dan kebetulan juga kan, kita memang dari Polda. Polisi kada, tentara kada. Sulit banget guys. Tahan gue. Tuang lu. Wah. Gini nih. Kita lanjut nunggu mobil Fortuner kita dimasukkan ke dek kapal. Cek di sound. Oke. Jadi sekarang kita berada di dalam kamar guys. Kenapa jadi kita kamarnya kayak gini nih, bertingkat? Karena di aplikasi kemarin saat kita, atau gua pribadi beli itu, sebentar gua balik ya kameranya. Kemarin pas saat gua lihat di aplikasi, ternyata masih belum dibuka guys untuk tiket yang kelas VIP. Tapi kata teman-teman, kata orang-orang yang biasa naik kapal, katanya biar beli aja deh dulu yang kelas di bawah VIP. Ya kemarin gue dapat di kelas yang 2 guys. Jadi tadi pas sudah masuk di deck kan, dan juga gue menuju di bagian informasi, ternyata untuk kelas VIP, kamar VIP itu lagi full guys hari ini, karena lagi banyak nih teman-teman dari tentara yang mau ke daerah Surabaya mungkin gitu. Jadi terpaksa kita sekarang berada di kelas 2, yang dimana kelas 2 itu untuk berapa orang ya? 4. Nah jadi 4 orang guys, seperti itu. Tapi oke lah, kita nggak kita bawa have fun kan, karena di dalam kelas 2 ini cuma kita aja nih, keluarga kita aja nih, gua, Mami Paja sama si Paja guys. Jadi seperti itu untuk keadaan kita sekarang di dalam kamar. Di dalam kamar. Jadi kita sekarang sudah berlayar melewati selat Pulau Jawa. Tahu banget lu. Jadi ini kita lagi nikmatin nih kamar-kamar, fasilitas kamar yang seadanya ini dengan Mami Paja. Mami Paja pengen eksis guys. Jangan lupa kalian follow IG-nya apa Mami? Messi Novi kayak gitu ya. Oh ya, nanti gua taruh di deskripsi di ini lah. Iya. Kamarnya ini kalau di kelas 2 itu nggak ada dapat toilet guys. Jadi satu kamar itu ada 4 orang, dan juga nggak ada toilet. Jadi toiletnya itu kita keluar kamar dulu, baru ke cari toilet terdekat, seperti itu. Jadi by the way gue mau istirahat dulu karena besok pagi gue mau long trip ke Bali. Tetap stay tune, saksikan, dan jangan kalian skip videonya sampai di kita berlabuh di Tanjung Perak.
Tanjung Priok. Tanjung Perak. Tanjung Perak kan betul kan. Oke, kita istirahat dulu. Siapa tahu besok ada yang hal menarik. Kita jalan-jalan ke bagian apa namanya, rooftop kapal lah. Oke lah, itulah pokoknya. Oke. Stay tune. Oke guys, selamat pagi. Aduh, gua habis ini guys, apa namanya, bangun tidur. Tadi habis diketok kamarnya untuk pembagian nasi di kelas 2 nih. Jadi seperti ini guys, nasi yang dibagi atau dapat pembagian dari kapal, dari KM apa sih, Dharma Kartika 2. Di sini ada nasi putih, ayam, telur, mie, sama tahu guys. Nah, ada juga nih, ini apa namanya nih, sambal. Ya sesuai dengan makanan pada umumnya lah ya. Nah ini nih, tadi yang kata gua nih seperti ini nih. Ada nasi, ayam, telur, mie, apa namanya nih, tahu, sambal, nasi putih. Dan kebetulan kita dalam satu kamarnya ada 3, Mami Faza, sama gua. Nah jadi kita dapat 3 hidangan nasi guys, makanan pagi. Yang kata gua tadi, with a view best ocean view kayak gini nih. Waduh guys, masya Allah tabarakallah nih guys. Ada. Nih kalau kalian nih lihat, ini keren banget sih. Tapi sayangnya kacanya aja guys yang gak bersih atau kurang bersih. Kalau bersih kan waduh, kayak di ini sudah SeaWorld. Oke, mungkin ini dulu pagi ini dengan pemandangan laut Selat Sunda. Selat Sunda, siap. Suara gue ini guys, apa namanya, bangun tidur agak berat. Jadi kita ini dulu, apa namanya, kita makan dulu. Kebetulan lapar banget juga nih guys, lapar banget. Selamat makan. Nah ini guys, kita lagi jalan-jalan mencari tempat rokok nih. Wah ini kayak di Titanic nih. Nah jadi seperti ini guys, pemandangan di dek paling atas kapal. Tuh si Pajal lagi foto-foto tuh. Di belakang sini juga ada orang jualan, apa namanya nih, kafetaria. Kita tadi order apa namanya nih, beli Milo. Kalau menurut gua guys ya, di sini apa namanya, untuk harga relatif terjangkau. Karena kalau dibilang mahal juga kan, ini di tengah laut, mana ada kan orang jualan di tengah laut. Jadi ini cukup oke lah dengan harga yang dijual. Mantap, enak guys. Kita duduk santai. Waktu jam 9:20, estimasi sampai di Surabaya, Tanjung Perak itu kurang lebih nanti kira-kira 6 jam lagi guys. Waktu 6 jam itu sebentar aja gitu. Kita bawa santai dan tidur, nanti juga sampai juga. Jangan kalian skip. Jancuk. Oke, lanjut di berikutnya ya. Jadi guys, sekarang waktu menunjukkan pukul 2:30. 2:30 waktu kayaknya WIB nih masih waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Tengah nih.
Gua masih belum lihat perbedaan jadwal. Overall, dengan menggunakan kapal dari Banjarmasin Pelabuhan Trisakti menuju ke Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak, kalau menurut gua itu kita harus lebih prepare sih guys untuk masalah makanan atau minuman atau perbekalan. Kalau misalkan kalian itu mabuk dengan mabuk laut, itu usahakan kalian bawa antimo guys, obat-obatan lah, maksudnya obat-obatan yang memang dibutuhkan selama perjalanan. Tapi kalau menurut gua pribadi itu nggak ada mabuk laut atau ya standar-standar aja lah. Kalian tahu kan gua pribadi orangnya bosenan kalau misalnya kita nggak ada yang dilakukan sesuatu tuh. Ya mungkin bosen aja sih kalau menurut gua pribadi, dengan waktu 18 jam something. Tapi tadi gua tidur terus guys, karena ngapain juga kan keluar, nggak ada yang asik juga diajak ngobrol. Orang-orang di dalam kapal ini menurut gua ya guys ya, jutek-jutek kayak kita tegur itu kan biasa kan, gue kan orangnya tegur sapa terus tuh kalau misalnya kita papasan sama orang. Kalau kayak gini nih, kayak kemarin kan, dan sampai sekarang juga pasti saat gue papasan gue tegur, mas, atau ya yang gitu kan, dia malah ini guys, nggak ada feedback atau balasan sapa guys. Jadi untuk biaya gue dari kemarin awal naik kapal menuju sampai ke daerah Tanjung Perak itu, awalan nih gue isi Dex, Pertamina Dex itu di harga itu kemarin gue kita hitung habis total aja guys ya, itu dari 0 sampai full itu Pertamina Dex gue isi kemarin di harga 1.200.000-an. Itu mobil Fortuner GR yang 2.8 itu guys tuh. Dan kemudian untuk tiket kapal dan manusianya, tiket mobil gitu nah, sama manusianya untuk naik kapal yang 2000 cc ke atas itu kurang lebih 2.800.000-an. Ya itulah pokoknya rincian sebagian. Dan untuk kelas kelas 2 itu satu orangnya itu di harga 400 ribuan lah pokoknya guys. Nah itulah 400 sekian, bisa kalian lihat nanti di DLU masing-masing tempat wilayahnya. Dan mungkin biaya-biaya yang lain-lain ya kalian tahu kalau misalkan di daerah-daerah pelabuhan atau wilayah yang notabene-nya itu kerjanya itu kayak serabutan atau di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung guys ya. Contoh di pelabuhan maksud gue nih. Itu kalau menurut gue kalau kalian pengen enak itu kasih tips atau uang yang lebih untuk orang-orang yang sudah bantu. Kalian paham mungkin kan maksud gue. Nah itu kalau menurut gue makan oke. Terus untuk biaya yang di kafe-kafe yang tempat restoran atau kafetaria itu masih worth it lah kan menurut gue ya. Karena dengan harga yang kita beli di tengah laut itu kan kayak gak mungkin kan ada yang jualan selain di kapal itu. Jadi worth it aja kalau kalian di harga kayak Milo itu 10.000 atau ya itulah makanan itu 40.000 ya kayak bandara lah ya. Tapi kalau kalian ingin dengan biasa menggunakan pesawat perjalanan trip itu, kalau saran gue sih kalau kalian sudah tahu pakai kapal jangan lagi deh pakai kapal, mending pakai pesawat aja. Kalau kalian mau experience yang berbeda mungkin pakai kapal boleh. Kayak pertama kali gue nih kan tiket kapal itu, cari tiket kapal tidak segampang cari tiket pesawat.
Kalau tiket pesawat itu sudah ada schedule, mungkin 1 tahun itu sudah ada schedule. Kalau kapal kalian itu mencarinya itu ya sebetulnya bisa -10. Cuman kayak Tapi di DLO aplikasi DLO itu kayak penuh-penuh itu guys. Jadi ngapain sih kalian bikin aplikasi yang aplikasinya itu selalu ditutup atau nggak jelas gitu. Nah menurut gue ya terus datang ke kantornya juga, orangnya juga kan, kita itu kalau datang ke on the spot nih ke kantor ya pengennya kalian bantu carikan tiket. Ini malah kita disuruh lihat aja di aplikasi. Ya aduh, lu itu jualan guys gitu. Ya kita kan datang langsung ke tempat. Yang kalau misalnya orang lu itu datang langsung ke tempat berarti kan dia ada problem dengan aplikasi. Aplikasinya pun itu untuk yang Android, bukan iOS, nggak bisa iOS. Jadi kan kebetulan gua kan pengguna iOS nih, iPhone. Pokoknya intinya Tapi order iPhone 16 nih guys. intinya tuh kayak Nah nih dengerin suaranya. intinya tuh kayak dipersulit lah buat beli tiket aja, paling kita mampu beli VIP kayak dipersulit gitu loh. Sampai akhirnya dapet kelas 2. Enggak lah, itu memang cuma ini aja, permainan orang-orang kapal. Tapi ganteng nggak? Dengan potongan rambut kayak Bruno Mars aku nih lah. Tapi Bruno Mars itu agak hitaman, tapi dia nggak pakai kumis dan badannya juga proper. Kalau gua kan overload. Oke, mungkin sekian dulu vlog, bukan sekian sih, maksudnya yang vlog kita cerita-cerita nih. Tunggu gua di Surabaya menuju Bali. Gimana keseruannya? Cek di shop. Oke guys, jadi kita sudah hampir berlabuh di pelabuhan Tanjung Perak. Kira-kira untuk bersandar kapalnya nih kira-kira itu di 1 jam lagi nih guys, kita boleh keluar nih. Jadi kita lagi prepare di dalam mobil dan memang disuruh dari informasi tadi kalau yang bawa mobil atau yang penumpang yang bawa mobil itu dipersilakan untuk turun gitu guys. Jadi kita nih lagi waiting nih teman-teman driver atau penumpang yang bawa mobil juga nih pada turunan. Nah seperti ini guys. Seperti ini guys, kita alhamdulillah hampir mendarat, hampir berlabuh pelabuhan Tanjung Perak. Oke, doain guys ya, semoga ya pokoknya perjalanan kita nih lancar, selamat dan tidak memakan banyak biaya. Gimana mau tidak makan banyak biaya? Mami Paja aja makan ngeri. Nih Paja nih lagi ganti popok nih. Oke guys, nantikan di turunnya kapal. Check it out. Oke guys, alhamdulillah kita sudah keluar dari dek kapal. Tapi ini gue masih gak tahu nih guys, kita ke arah mana nih. Kita ngikutin yang ini aja deh, yang banyak orang aja. Yang mana kan jalurnya? Ini kapalnya besar loh Nih ya. kapal, tuh ada kapal tuh juga tuh gede. Iya. Oke, kita sekarang mencari keluarga mama gua sama kakak gua yang ada di Malang. Jadi kita jemput dulu. Oke, check it out. Kita sekarang berada di Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Waduh, gokil guys. Kita sekarang mau nunggu maps dari kakak gua yang dimana katanya mau dia share nih posisinya yang di Malang nih. Jadi kita mau on the way Malang, jemput kakak Novi dan mama gua. Habis itu kita langsung trip ke Banyuwangi dan kita tembusin ke Bali seperti itu guys. Oke, ini sudah sore nih guys. Kemarin gua berangkat dari Banjarmasin malam. Ini namanya nih kayaknya kayak lagu tuh, pergi pagi pulang pagi. aduh. Oke, kita sambil nunggu. Gua mau sebat dulu. Tadi di ini dek kapal nggak boleh ngerokok, jadi kita ngerokok di luar dulu nih sambil nunggu Google Maps yang dikirimin. Oke. Halo, selamat pagi. Kita pagi ini berada di Hotel Ilira Hotel di daerah Banyuwangi guys. Jadi malam tadi
dari Surabaya menuju ke daerah pelabuhan Ketapang sebelum nyebrang ke Bali. Malam tadi kira-kira jam 1 waktu Indonesia Barat guys. Jadi kalau misalkan itu di Banjarbaru atau di Wita itu di jam 2 kira-kira. Makanya itu tuh kenapa jadi gua itu transit di hotel Ilira hotel ini guys, biar istirahat dulu kan. Terus juga waktu nggak memungkinkan untuk nyebrang di jam subuh itu. Jadi kita ambil keputusan untuk istirahat di daerah Banyuwangi ini guys. Itu sekarang waktu jam 7:46. Kita lagi nunggu orang-orang mama gua sama mami Paja. Enak guys, hotelnya ini kalau dibilang untuk harga masih oke lah kan, karena satu kamarnya itu 650.000, sudah dapat breakfast pagi, dan juga kamarnya itu lumayan gede guys. Waduh, pokoknya malam tadi itu nyenyak banget deh tidurnya, istirahatnya, karena dari kapal kan terombang-ambing tuh kan. Dan akhirnya kita merasakan tempat yang enak untuk tidur seperti itu. Ini kita mau panasin mobil dulu, mau persiapan untuk nyebrang ke pelabuhan Gilimanuk, Bali dan Pasar Bali. Oke, stay tune. Jadi seperti itu tuh pemandangan hotel yang ada di daerah Banyuwangi guys. Di situ ada gunung, tapi bukan gunung-gunung. Di sini kita lagi panasin mobil. Ih, berantakan banget. Full. Kita majuin dulu, guys. Oke. Kita majuin dulu ke lobby. Ini kayak gini nih. Oke, sampai kita tunggu, kita persiapin lagi. Waduh, barang-barang. Penuh. Sampai kita tunggu Mami Paja sama nenek Paja. Nenek Paja. Oke. Kita sepertinya langsung masuk nih guys ke kapal feri nih, langsung menyeberang dari pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk dan Pasar Bali. Manuk Hai, kayak asik nih. Alhamdulillah, bismillah, mudah-mudahan lancar nih. Paja kan ini, Paja itu ada kapal. Yang dilihat kapal malah ambulan. Nih, pasukan yang ada di dalam mobil nih guys, orang-orangnya nih. Masuk, ada kesatria ya. Kelihatan. Nih Mami Paja nih. Mami Paja. Paje. Tunggu ada Pajo. Oke guys, jadi kita lagi ini nih, prepare untuk keluar dari dek kapal dan mau melanjutkan ke pelabuhan Gilimanuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys. Jadi setelah keluar dari pelabuhan Gilimanuk, kita langsung menuju Denpasar Bali untuk ke hotel apa tadi ya? Gue lupa hotelnya di mana. Tapi tadi sudah di set up di aplikasi Waze untuk langsung menuju ke sana. Dan perjalanan dari pelabuhan Gilimanuk itu kurang lebih 3 jam guys. Jadi sekarang gue lagi istirahat dulu, dan penumpang di mobil juga lagi buang air kecil. Jadi kita nih sempat-sempatin istirahat dulu dan juga sambil nikmatin roti-roti. Nah gitu guys. Asik. Ini nih dari Banjarmasin kita nih. Aduh, kelas.